Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dun sana sadonyo, ba'a kabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celoteh Nicut, terima kasih banyak-banyak. Mari bercerita bersama Nicut. Kali ini aku akan membagi cerita, pengalaman dari seorang teman lah gitu, di mana, teman aku ini dia udah menikah, sekarang ini udah punya alhamdulillah udah punya anak, dan dia itu cerita sama aku dan teman-teman aku di saat itu kita lagi ngumpul gitulah. Cerita di mana sebenarnya kita ngumpul itu pas di acara pesta juga sih. Jadi ketemu, pas ketemu ya udah ibaratnya itu, ya ada aja yang diobrolkan sampailah di tahap obrolan tentang waktu dia menikah. Kebetulan waktu itu aku belum saat dia menikah itu aku belum maksudnya belum ketemu sama dia gitu. Jadi teman ngobrol lah gitu, kita barulah gitu. Dan ngobrol-ngobrol dan akhirnya adalah, kan kita kan biasalah kalau kayak pesta pernikahan itu kita datang, ya ngumpul, ya salaman sama pengantin dan kami memutuskan kalau datang itu lebih awal gitu, maksudnya, umpamanya diundang jam berapa gitu, kita jam segitu itu pas datang ke sana gitu. Jadi pas pengantinnya udah di pelaminan ceritanya gitu. Setelah itu udah ibaratnya salaman, kita ngumpul-ngumpul, cerita-cerita. Sambil kita cerita-cerita adalah tamu nggak lama datang nih, ya ibaratnya bisa dibilang sekitar lebih kurang itu adalah 8 orang gitu. Ibu-ibu, ini ibu-ibu ya, dengan pakaiannya itu, pakai gaun gitulah, maksudnya gaun-gaun dia ke pesta gitu, tapi agak ya senada sama pengantinnya kebetulan gitu. Jadi kita ini, kita ngelihat gitu, kita liatin gitu. Ya bisa sama gini, tadinya aku nyangkanya itu, masih keluarga besar dia, tapi kalau emang keluarga dia nggak mungkin pakai pakaiannya itu, eee, mirip banget gitu sama pengantinnya gitu. Dan akhirnya udah, dari senyum pengantin wanitanya, dari senyumnya manis banget. Pas datang si ibu-ibu ini yang 8 orang ini, senyumnya ilang dan ya udah, Eee, kita pun saling ngelirik nih, "Kenapa?" Gitu kan. Dan akhirnya kita baru ngeh, ternyata teman teman satu kita ngumpul ini ada dia bercerita, eee, katanya teman aku ini kan orang Sunda gitu. Dia bercerita, "Kalian tahu nggak kenapa si pengantin wanitanya ini, mempelai wanitanya ini senyumnya hilang tiba-tiba?" Katanya. "Ini sebenarnya kasusnya itu hampir sama seperti dia waktu menikah," katanya gitu. Di mana, ada tamu itu pakaiannya itu sangat lebih rame kayak pengantin gitu, melebihi gitu. Jadi kayak ya kalau mereka ngumpul itu nggak tahu pengantinnya yang mana gitu. Soalnya waktu dia menikah dulu katanya gitu, dia ngundang berapa orang nggak terlalu banyak sih tapi, pestalah gitu. Dan akhirnya udah pas, kebetulan si teman aku ini yang teman satu bangku ini, kita di bangku tempat kita duduk itu sekitar, ya ada berapa orang lah, ada sekitar 9 orang apa 10 orang gitu, aku lupa deh. Pokoknya lumayan banyak lah gitu. Itu otomatis kan kalau ngobrol itu ya sekenanya aja gitu. Jadi ngobrol di situ kebetulan aku mendengarkan juga gitu. Kebetulan yang cerita ini dekat nih, duduknya sama aku, jadi kedengaran banget gitu. Dia ngomong gini, "Waktu aku pesta juga, waktu aku ngadain pesta pernikahan dulu," katanya, "dan dia mengundang ini kayak ibu-ibu gitu," katanya, "dari pihak siapalah nggak tahu, pokoknya pihak dari si suami apa ibu kandungnya gitu. Ini yang cerita yang, teman cewek ya. Dan akhirnya udah dia dia yang nyeselnya itu kenapa waktu itu dia nggak pakai pakaian tradisional dari Sunda gitu, kenapa dia harus pakai gaun gitu, kenapa dia harus ikut-ikut FOMO gitu loh. Kan bagi mereka yang pakai gaun gitu ya kayak sang putri lah, apalah gitu kan. Dan ya udah, habis itu, datang nih katanya ada ibu-ibu ya kayak yang tamu yang datang barusan katanya gitu. Datang kebetulan katanya, pakai inilah gitu, pakai pakaian yang senada juga sama ini teman aku ini. Dan akhirnya ya udah gimana rasanya itu ini kan ibaratnya hari istimewa dia gitu. Jadi orang itu nggak tahu membedakan antara pengantinnya sama tamunya gitu. Soalnya mereka bajunya hampir mirip gitu loh, walaupun desainnya itu beda, tetap nggak kelihatan istimewanya gitu. Dan, di situ
Dan di situ aku cerita kayak gini, "Tapi kalau di kampung aku cerita gitu, kebanyakan, di kampung aku itu yang pakai gaun gitu nggak ada, paling pakai pakaian adat tradisional kami," gitu. Jadi para tamu pakai ya ibaratnya pakai baju kurung dan pengantinnya ya pakai baju pengantin gitu. Jadi mau secakep apa pakaian dari para tamu, semau apapun, dia nggak bakalan bisa mengalahkan pakaian dari pengantin gitu, mempelai gitu. Soalnya apa, itu bener-bener pakaian adat. Kan, semua orang nggak bakalan berani pergi ke mana-mana itu menggunakan pakaian pengantin tradisional gitu. Soalnya apa, soalnya itu kan pakaian sakral menurut kita gitu. Emang kata teman aku itu, emang di situnya aku yang salah katanya. Tadinya si suaminya ini dia pengennya itu udah pakai pakaian adat tradisional aja, pakaian Sunda gitu. Karena si teman aku ini dia agak ikutan FOMO gitu, maksudnya ya pengen pakai gaun-gaun gitu seperti putri-putri raja lah gitu, tapi nggak terlalu ngembang lah gitu. Jadi ya di situ penyesalan dia gitu, kenapa dia memutuskan untuk ini gitu. Dan satu lagi teman aku juga bercerita, emang teman aku yang Jawa gitu, Jawa Tengah kalau nggak salah. Dia bercerita, eee, emang kalau dilihat sekarang itu banyak anak orang-orang Indonesia itu FOMO banget dalam gaun dan apapun lah gitu. Dan kalau dia juga katanya, kalau keluarga dia menikah itu, kita itu pakai kan kalau Jawa itu kan beda-beda ya pakaiannya ya. Ada yang, tradisional tapi agak modern, ada yang tradisional yang kuno banget, yang lama banget gitu. Tapi keluarga dia itu memutuskan itu dia make, eee, pak pakaian atau kostum pengantin Jawanya itu benar-benar yang apa namanya, yang desain lama gitu. Jadi benar-benar sakral kelihatannya gitu. Tapi ya gimana ya, ini sebagai pelajaran juga ya, ini juga bagi para tamu juga gitu. Kalau ibaratnya itu, kalau aku menggambarkan ke aku sendiri ya, kalau cara aku menghormati atau apa namanya, menghormati si yang punya pesta itu aku pakaiannya itu sederhana tapi, sopan gitu loh. Ibaratnya kita nggak harus bermewah-mewah, tapi nggak pantas gitu, ngerti nggak sih nggak pantasnya gini, seperti apa namanya, seperti kita yang tuan rumahnya gitu. Seperti yang terjadi yang waktu, eee, di pesta itu gitu, di pesta yang lagi kita bicarakan gitu. Ya emang sih kalau ibaratnya itu kalau yang umpamanya, yang suka tradisional, mendingan pakai tradisional biar ya pertama ibaratnya kayak, apa namanya, budaya itu masih bisa dipertahankan gitu, jangan ibaratnya kan kalau gaun itu kan ya itu pakaiannya orang luar negeri gitu. Kayaknya kurang pantas untuk dipakai sama kita yang banyak budayanya dan banyak apanya, tradisinya gitu. Kan kalau ibaratnya kalau pakai gaun gitu boleh-boleh sah-sah saja, kalau kita, beda lagi pestanya nih, ini khusus buat ya mungkin ada yang tamunya orang bule atau apa gitu. Tapi attitude, aku pribadi gitu, kalau ke pesta atau ya apa namanya, itu yang sesopan-sopannya, sederhana tapi sopan gitu. Kita nggak mengalahkan si punya acara dan aku bukan ngelarang atau apa ya, attitude aja gitu, attitude ini yang aku terapkan di diri aku ya. Attitude aja gitu kan kalau kita ngundang kalau yang punya pesta ngundang itu dia pasti udah hitung-hitungan tentang makanan sama yang diundang gitu, yang maksudnya yang mereka undang gitu kan, udah pas gitu maksudnya, nggak bakalan kurang gitu. Terkadang ada yang tamu nih, ngambilnya itu melebihi gitu. Walaupun emang sih kalau, kita diundang di pesta itu nggak mungkin, amplop kosong nggak mungkin kan. Kalau aku ke pesta itu aku amplopnya itu, aku lebihin dari porsi aku umpamanya nih, makan nih, umpamanya ini contoh kecil ya, umpamanya, segimana kita satu porsi itu kita harus bayar makanan yang maksudnya makanan umpamanya kita beli nasi Padang gitu, ya seharga nasi Padang gitu. Itu biasanya isinya itu ya tahu Kak sendiri kan, kalau aku biasanya ya kayak gitu, kalau, pergi ke pesta itu aku masukin amplop itu aku melebihi dari porsi makan aku gitu. Kan kita bisa nakar harga dari yang kita makan gitu, apalagi kalau kadang orang yang agak punya duit itu, makanannya itu lumayan mahal-mahal kan. Jadi
ya itulah attitude-nya gitu. Jadi kita bisa menempatkan diri gitu. Ibaratnya gimana ya, kalau itu kan bener-bener pesta orang gitu. Jadi buat nih yang cuma kasih pesan aja, buat yang mau nikah nih, yang udah nemukan jodoh, insyaallah kalian semoga bahagia gitu. Kalau mau mengadakan pesta itu, usahakan, ya pengennya sih supaya kalian nggak kecewa sama yang pengantin-pengantin lain gitu, termasuk, cerita dari teman aku ini, kalian pakaiannya itu lebih baiknya pakai tradisional kalian gitu, biar, eee, ya selain melestarikan budaya kita, juga bisa ibaratnya itu orang bisa membedakan yang pemilik pesta dan yang tamu yang diundang, gitu aja sih teman-teman. Dan untuk, cerita ini sampai di sini dulu bagi teman-teman, terima kasih banyak-banyak. Next video aku akan membahas cerita lagi mungkin dari pengalaman diri sendiri ataupun dari kisah-kisah orang sekeliling, tapi ini, langsung dari sumbernya ya. Ini pun aku share itu aku, ibaratnya itu emang banyak terjadi hal seperti ini gitu. Jadi juga lumayan ada juga orang selain teman aku ini, banyak juga yang ceritanya itu hampir mirip gitu. Karena penyesalan mereka ya satu-satunya gitu, kenapa waktu pesta itu mereka nggak pakai pakaian, adat tradisional mereka gitu. Jadi itu aja teman-teman, next video aku akan lebih baik lagi.